Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan bahas tentang Lean Startup terkait dengan validasi pasar dan validasi produk. Utamanya kita akan bicara tentang market validation. Baiklah, kita mulai. Beberapa validasi di dalam Lean Startup yang kemarin terdiri dari 3 validasi. Yang pertama adalah market validation, yang kedua adalah product validation, dan yang ketiga adalah business validation. Kali ini akan kita bahas market validation, meskipun nanti akan terhubung juga dengan product validation. Market validation atau validasi market ini merupakan tahapan untuk memastikan bahwa asumsi permasalahan yang kita definisikan memang benar-benar ada. Terjadi pada banyak orang dalam hal ini yang akan menjadi target market kita, dan permasalahan ini merupakan problem yang penting dan seterusnya. Maksudnya penting yang harus kita carikan solusinya. Market validation juga kita sebut tahap ini sebagai tahap market development ya. Kadang-kadang ada pasar yang mungkin bisa jadi saat ini pasar tersebut belum ada ya. Jika dalam kategori produk belum ada yang melayani sampai detik ini, mungkin bisa jadi ini ide baru, benar-benar baru. Kita sebut ini market development, pengembangan pasar yang memang benar-benar baru, yang selama ini belum pernah ada yang melayani pasar tersebut atau memenuhi permasalahan yang ada di pasar atau masyarakat. Kita juga sebut juga market validation ini, istilah yang lain adalah customer development ya. Membangun pasar, membangun konsumen yang akan membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Sehingga pada tahap ini asesmen survei diperlukan, sehingga untuk memvalidasi marketnya benar-benar memang produk ini nanti yang akan kita buat adalah produk yang memang dibutuhkan sebagai solusi untuk target market. Ini perlu tahap asesmen atau survei nanti. Mungkin tugasnya nanti terkait asesmen dan survei ya, untuk melakukan market validation dari bisnis kita. Validasi ide bisnis dan pasar ini juga kita bisa melihat secara keseluruhan. Lean Startup itu biasanya menggunakan apa saja sih untuk memvalidasi ide bisnisnya ya. Yang pertama tahapan yaitu menggunakan hipotesis bisnis. Jadi hipotesis bisnis ini mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari ide bisnis dan merumuskannya dalam bentuk hipotesis yang akan diuji. Dengan cara apa tahapan pengujian tersebut? Kita bisa melakukan eksperimen dan validasi menggunakan metode eksperimen AB. Metode eksperimen AB ini membuat sebuah ide A dan B yang akan kita uji. Atau mungkin kalau di validasi produk A dan B dan akan kita uji kepada pelanggan, calon pelanggan secara langsung. Ya, bisa menggunakan wawancara juga atau survei offline untuk menguji validitas hipotesis tersebut. Apakah memang benar produk ini atau bisnis ide yang seperti ini yang saat ini dibutuhkan oleh target market yang ada atau yang kita pilih ya. Berikutnya adalah pembelajaran berbasis data. Mengumpulkan data dari hasil eksperimen tadi untuk validasi dan menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan bisnis. Hasilnya seperti apa kita ambil sebagai dasar keputusan bisnis dari hasil eksperimen dan validasi tadi. Iterasi cepat, tahapan di startup, melakukan perbaikan berdasarkan hasil pembelajaran dan mengulang proses pengujian untuk terus mengoptimalkan produk atau
Yang tidak kalah penting untuk validasi pasar ini yaitu selalu kita fokus pada pelanggan. Jadi memahami kebutuhan dan masalah pelanggan sebagai landasan untuk mengembangkan sebuah produk atau jasa yang relevan dan bernilai bagi mereka. Jadi fokus pada pelanggan. Kalau kita nggak fokus pada pelanggan, fokus pada produk inovatif tetapi pelanggannya tidak menunjukkan itu sebagai solusi yang dibutuhkan atau yang dicari, percuma ya. Jadi fokus pada pelanggan. Sehingga tahap validasi market dan validasi produk ini adalah tahapan untuk mengkonfirm ya apakah pelanggan itu memang membutuhkan atau pelanggan mempunyai masalah terkait hal tertentu yang bisa dipecahkan oleh produk kita. Oke, ini contoh ide bisnis dalam startup ya. Ide bisnisnya yang mungkin nanti seperti ini tugasnya. Sudah punya ide bisnis apa nih? Contohnya aplikasi mobile untuk membantu pengguna mengelola anggaran pribadi ya. Dari ide tersebut kita turunkan hipotesisnya bisnis. Hipotesisnya seperti apa? Kami percaya bahwa dengan menyediakan aplikasi mobile yang mudah digunakan untuk mengelola anggaran pribadi dapat membantu pengguna dalam mengatur keuangan dengan lebih efisien, memecahkan masalah pengelolaan anggaran pribadi yang rumit, dan memenuhi kebutuhan pasar akan alat yang sederhana namun efektif dalam mengatur keuangan. Nah, ini hipotesisnya seperti itu. Asumsi-asumsi yang kita ambil ini nanti perlu kita confirm ya. Dari hasil intuisi kita atau logis kita bahwa saat ini konsumen banyak membutuhkan, nanti perlu kita confirm lagi ke masyarakat atau calon konsumen tersebut atau target market biasa kita tentukan di awal ya. Terus tahapan berikutnya pengujian hipotesis tadi ya. Dari hipotesis yang ditetapkan kita uji bisa menggunakan eksperimen AB tadi. Kita membuat dua versi prototype aplikasi mobile ya. Dalam hal ini juga ada kaitannya dengan validasi produk sudah masuk di sini. Tapi jika dalam konteks validasi market aja nanti kita bisa menggunakan survei ya, cukup survei. Dengan kita kembali kalau menggunakan eksperimen A dan B, dua prototype kita uji dengan variasi dalam item fitur-fitur yang penting, tata letak, fitur dan tampilan. Berikutnya menggunakan pengujian A/B untuk membagi pengguna acak ke kedua versi prototype ya. Selama mungkin dalam eksperimen ini membutuhkan 2 minggu lamanya mengumpulkan data tentang penggunaan aplikasi ya, dan kita juga mengumpulkan feedback penggunaan, feedbacknya seperti apa, dan juga kita berusaha mengukur kepuasannya, bagaimana kepuasan pengguna setelah kita tunjukkan ya, kita uji ya. Terus berikutnya pengujian tersebut mungkin ini hasilnya dari versi A, penggunaan aplikasi secara konsisten, feedback pengguna positif tentang antarmuka ya, what we call desktop ya, yang sederhana dan fitur tingkat anggaran yang jadi dari versi A hasilnya seperti itu. Versi B contohnya penggunaan aplikasi rendah ya. Feedback pengguna negatif, tidak suka, tentang fitur yang kompleks dan tidak user friendly, tidak mudah digunakan. Sehingga dari hasil pengujian dan antara versi A dan B tersebut, saudara bisa menyimpulkan berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa aplikasi mobile yang sederhana dan mudah digunakan keywordnya di sini, dapat membantu pengguna dalam mengelola anggaran pribadi dengan efisien, memiliki validitas. Versi A dari prototipe aplikasi memiliki penggunaan yang lebih tinggi dan feedback pengguna yang lebih positif dibandingkan versi B.
Oke, tahapan berikutnya setelah kita melihat hasilnya, ya kita akan pilih mana yang paling valid tadi. Ternyata yang kita kembali yang versi A yang dipilih. Terus berikutnya kita bisa menggunakan cara wawancara, ya. Wawancara pengguna. Ya, contohnya kami melakukan wawancara dengan sejumlah pengguna potensial target market, ya. Belum tentu ini kan produk baru, pastinya belum ada penggunanya. Kalau yang tadi eksperimen ya langsung ditunjukkan. Ini bisa jadi ini belum menggunakan. Diidentifikasi dari target pasar tersebut yang sudah dipilih, kami bertanya kepada mereka tentang kebiasaan pengelolaan anggaran mereka, kita menggali kesulitan yang mereka hadapi, ya, dan pendapat mereka tentang konsep aplikasi yang kita tawarkan seperti apa. Ini bisa menggunakan wawancara, ya, selain survei, ya. Hasil pengujian nanti bisa mewawancarai berapa orang, bisa katakanlah 5-10 orang yang menyatakan bahwa 90% menyatakan bagus, minat terhadap aplikasi yang sudah kita tawarkan kalau dalam hal ini. Jadi mayoritas responden, contohnya hasil pengujiannya, mayoritas responden, ya, 90% saya bilang tadi, kesulitan dalam mengelola anggaran pribadi mereka dan melihat aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan sebagai solusi yang menarik. Oh, ternyata mayoritas berharap nih, ya. Terus yang kedua, mendapatkan hasil dari wawancara, beberapa responden mengharapkan fitur pengingat anggaran yang lebih personalisasi. Nah, ini ada keinginan personalisasi. Jadi dari beberapa hasil wawancara yang kita kumpulkan, kita bisa menyimpulkan bahwa hipotesis aplikasi yang mudah digunakan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran pribadi. In this case, ya, memiliki validitas sudah terkonfirm valid, ya, memang dibutuhkan. Namun ada hal yang mungkin masih belum sempurna, itu yang perlu kita perbaiki. Fitur pengingat anggaran perlu diperbaiki lebih lanjut. Nantinya ini bukan bagus. Oke, jadi contohnya seperti itu, ya. Jadi validasi market kita bisa menggunakan eksperimen A atau B, atau kita bisa menggunakan tahapan wawancara. Oke, baiklah, kita masuk di tugas saudara nantinya. Saudara bikin ide bisnis, ya. Ide bisnisnya apa? Contoh tadi aplikasi mobile, ya, tentang pengelola anggaran pribadi. Saudara tentukan setelah ide bisnis itu apa namanya, hipotesis bisnis itu disampaikan. Asumsi-asumsi kenapa saudara memilih ide bisnis tersebut. Tahapan berikutnya, saudara harus melakukan validasi market. Tugas validasi market apa aja yang harus dilakukan? Saudara melakukan wawancara, ya. Saya berharap 5 informan, ya, wawancara aja, ya. Dari hasil wawancara tersebut saudara tulis transkripsinya, ya. Hasil pengujian dengan cara wawancara itu saudara transkripnya bisa disampaikan. Berapa orang tadi? 5 orang, ya, boleh. Dari 5 orang itu bisa kita lihat seperti apa sih mayoritas responden menjawab, atau informan harusnya kalau responden survei, ya. Jadi wawancara ini jangan lupa ada hal-hal fitur-fitur yang penting terkait produk atau jasa yang saudara tawarkan, tentang konsep produk atau jasa yang saudara tawarkan, fitur-fitur penting dan sebagainya. Mayoritas responden, nah ini contoh dari yang tadi, mayoritas responden menghadapi kesulitan dalam mengelola anggaran pribadi, ya. Sudah menggali asesmen apa sih masalah dari konteks produk yang kita tawarkan, ya. Terus beberapa responden mengharapkan fitur pengingat, harapan apa yang di luar mungkin bisa jadi core permasalahan yang dihadapi, mungkin ada tambahan, ya. Tadi ditemukan beberapa responden mengharapkan
fitur pengingat anggaran yang lebih personal, ya, personalisasi. Itu bisa digali lebih banyak dan saudara bisa menyimpulkan hasil wawancaranya, hipotesis saudara dari wawancara tersebut apakah memiliki validitas. Validitas dalam artian mungkin sudah sebagian besar memang sesuai dengan apa yang saudara asumsikan di awal, dan nama fitur-fitur pengingat fitur-fitur tertentu mungkin yang perlu ditambahkan saudara menemukan dari hasil wawancara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dalam konsep awal saudara. Oke, saya kira itu materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Tetap belajar meskipun ada banyak rintangan dan sebagainya, waktu untuk itu kita manfaatkan berbagai media yang ada saat ini untuk kita menggali ilmu untuk kepentingan kita ke depannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.